Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Jennifer. Hari ini saya akan melakukan serangkaian pemeriksaan neurologis pada bayi Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia Ibu, saya akan ceritakan nama terlebih dahulu. Setelah itu saya akan meletakkan bayi di meja pemeriksa. Yang pertama saya akan melakukan observasi bayi. Jadi saya akan melihat dengan tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran bayi Ibu semuanya normal. Kemudian saya akan menilai penampilan dan postur. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Jadi saya akan mengobservasi bentuk kepala bayi dan bandingkan dengan orang tua atau keluarga. Kemudian saya akan mengukur lingkar kepala dan menyimpulkan. Oke, untuk lingkar kepalanya sebesar 31 cm, normal ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan palpasi fontanel mayor dan minor. Saya akan Oke, semuanya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada anak. Jadi saya pertama akan melakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas superior pada tendon otot bisep brachii pada kedua lengan. Oke. Untuk refleksnya ada semua yaitu yang menunjukkan normal. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan tonus dan refleks tendon pada ekstremitas superior yaitu di tendon Achilles di patella. Normal ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kontraksi. Jadi bayi akan ditidurkan pada posisi supinasi. Kemudian pemeriksa akan memegang kedua tangan bayi pada pergelangan tangan secara perlahan-lahan akan ditarik pada posisi duduk. Oke. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan suspend ventral. Jadi bayi ditidurkan posisi pronasi. Kemudian telapak tangan pemeriksa menyanggah badan bayi pada daerah dada. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Sementara saya akan memeriksa refleks Babinski. Jadi saya akan menggores sisi pelantar kaki dengan jari dengkul dari tumit sepanjang kurva lateral hingga ke metatarsal pes. Seperti ini. Positif bila terjadi ekstensi ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas dari jari kaki yang lain. Oke, tidak ada. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif. Jadi yang pertama ada refleks Moro. Jadi bayi akan saya jatuhkan secara mendadak selama 10-15 derajat. Positif bila refleks berupa ekstensi tubuh dan abduksi, ekstensi lengan dan tangan terbuka diikuti fleksi dan abduksi lengan. Gerakan tungkai bukan merupakan bagian yang khas untuk refleks Moro. Oke, saya lakukan. Kemudian selanjutnya ada refleks hisap, di mana saya akan mengusap bibir dari bayi. Oke, untuk refleks hisapnya masih ada. Kemudian saya akan melakukan refleks tonik leher. Jadi saya akan membelokkan kepala bayi yang berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai pada sisi kemana wajah diputar dan fleksi anggota gerak ke sisi yang berlawanan. Oke. Setelah itu saya akan melakukan refleks withdrawal. Jadi dilakukan dengan merangsang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul palu refleks. Maka akan terjadi fleksi tungkai yang dirangsang dan kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan refleks mulusan leher. Jadi saya akan merotasi badan searah putaran kepala pada anak terlentang. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan refleks genggam. Jadi saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan, yaitu genggaman palmar. Positif bila jika ada terjadi genggaman. Oke, menggenggam. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks sandau. Jadi saya akan mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan pemirsa di bawah perut. Respon normal berupa ekstensi kepala, badan dan panggul. Fleksi badan dan panggul timbul bila kepala direfleksikan. Oke. Selanjutnya ada refleks parasut. Jadi bayi akan ditopang pada posisi tengkurap, kemudian dijatuhkan serupa akan terjun dalam jarak pendek. Refleks dinyatakan positif bila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Oke, terdapat refleks parasut ya Ibu. Kemudian refleks menapak. Jadi bayi ditetapkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar. Oke, refleks menapaknya masih ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks meningeal. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kapur duduk. Jadi tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring terlentang. Kemudian saya akan melakukan kepala bayi ke dalam. Oke.
usahakan agar dagu menyentuh dada. Oke, tidak didapatkan adanya kapur kuduk pada bayi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan panic sign, di mana penderita yang berbaring salah satu pahanya direfleksikan sampai membentuk sudut 90 derajat, lalu mengangkat bahu diekstensikan pada posisi lutut. Biasanya ekstensi dilakukan sampai membentuk sudut 135 derajat. Oke, juga tidak dapatkan adanya panic sign pada kedua tungkai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Bujinski. Jadi yang pertama saya akan melakukan meletakkan telapak tangan saya di bawah dagu bayi, lalu saya akan tekuk kepala pada leher bayi. Oke, tanda Bujinski positif bila terdapat fleksi pada kedua tungkai, namun pada bayi tersebut tidak didapatkan. Selanjutnya ada Bujinski 2, di mana saya akan pada pasien yang sedang berbaring, satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, satunya lagi berada dalam keadaan ekstensi. Oke, untuk Bujinski 2-nya negatif juga. Selanjutnya ada Bujinski 3, di mana saya akan melakukan osigomatikum, di mana pada Bujinski 3 positif bila terjadi refleksi involuntar ekstremitas superior atau lengan tangannya fleksi. Oke, tidak dapatkan adanya fleksi lengan tangan. Selanjutnya saya akan melakukan dalam pemeriksaan Bujinski 4, di mana saya akan menekan sintesis os pubis, di mana Bujinski 4 ini akan positif bila terjadi fleksi involuntar ekstremitas inferior atau kaki. Oke, tidak dapatkan adanya fleksi involuntar ekstremitas inferior pada kaki. Jadi hasil pemeriksaan neurologis anak ibu ini semua normal ya ibu, karena tidak didapatkan adanya tanda-tanda meningeal. Kemudian untuk refleks primitifnya ada semua dan refleks patologisnya tidak ada semua ya ibu. Terima kasih.